Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aryan Hamdani Gemilang dari kelas 3A semester 3 mahasiswa pariwisata syariah. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS tentunya, yang dimana ini mata kuliahnya statistika. Otomatis kita akan mencari data-data statistika, yaitu mencari mean, median, modus, variance, standar divisa, dan data tunggal menggunakan Excel. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam video ini memiliki banyak kekurangan, dan lebih-lebihnya saya akan menjelaskan tentang data-data yang ada di sini. Jadi saya mengambil data sampel contoh dari pengunjung Taman Batu Hanjuang. Di sini sudah tertera mulai dari tanggal 1 sampai 10, tetapi saya sudah mengacak dari data-data ini. Jadi kita lanjut saja. Bagaimana sih caranya menghitung mean? Menghitung mean caranya dengan kita rumus menggunakan spasi, lalu kita masukkan kodenya average, lalu kita buka kurung dan kita memasukkan data-data yang ada di sini, lalu kita tutup kurung untuk menampilkan hasilnya, maka kita pencet enter selanjutnya. Nah, maka mean di sini hasilnya itu 69,1. Selanjutnya, bagaimana mencari median? Sama halnya yang seperti tadi. Median sendiri mempunyai kode, yaitu median, lalu buka kurung, kita masukkan data yang ada di sini, lalu kita tutup kurung. Nah, seperti halnya yang tadi, kita pencet enter untuk menemukan hasilnya. Nah, kan seperti itu. Selanjutnya modus. Modus sendiri kurang lebih sama seperti tadi. Kita buka dulu dengan spasi, lalu kita ketik mode, lalu kita buka kurung juga, kita input data yang ada di sini sampai bawah, lalu kita tutup kurung, dan seperti halnya tadi, kita pencet enter untuk menemukan hasilnya. Nah, hasilnya dari modus sendiri yaitu 55. Selanjutnya rentang sendiri itu menentukan berapa sih rentang dari data di sini tuh. Dikarenakan angkanya sudah saya runtut dengan menggunakan sort ini, maka data di sini sudah urut atau sudah runtut. Nah, rentang sendiri tidak menggunakan rumus, tetapi kita membukanya dengan pasti ambil data yang paling akhirnya berapa, di sini 87. Selanjutnya data yang paling awal atau paling kecil yaitu di sini 55. Kita input 55. Maka di sini akan muncul hasilnya 32. Selanjutnya itu ada variance. Di sini kodenya juga sama seperti yang di atas ini. Itu dengan kita open menggunakan spasi, lalu kita ketik var tik p. Kenapa ada p? Karena ini data tunggal. Kalau s, setahu saya itu yang data kelompok. Jadi kita menggunakan p yang karena ini data tunggal. Kita var p, kita open. Nah, di sini sama halnya yang seperti mean, median, dan modus. Kita dengan menginput data yang ada di sini, lalu kita beri tutup kurung. Nah, selanjutnya kita pencet enter untuk menemukan hasilnya. Nah, hasilnya 142,49. Nah, seandainya ini pengen disederhanakan lagi, kita bisa menggunakan cara ini, format cell. Nah, format cell sendiri ini untuk menyederhanakan bilangan yang di belakangnya. Contohnya nih, saya
mengambil bilangan yang di belakangnya itu 1 atau 3, bisa 4. Tuh kalau 1 ini 142,5, tetapi saya ingin menggunakan 2, 142,49, jadi seperti itu. Selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi sendiri rumusnya sama. Kita spasi ketik stdef titik titik p, kita lakukan buka kurung, kita masukkan data yang ada di sini, lalu kita akan tutup kurung, kita enter untuk menemukan hasil standar deviasi. Nah, maka hasilnya 11,94. Nah, jadi begitu teman-teman cara mencari mean, median, modus di data tunggal. Kita akan melanjutkan di part berikutnya, yaitu bagaimana sih caranya mencari mean, median, dan modus dari data kelompok. Di sini saya sudah menyiapkan data kelompok dari pengunjung wisata Taman Batu Hanjang 50 hari terakhir. Di sini ada data nilai interval 4551 sampai akhir. Nah, di sini saya akan menentukan XI, FI, SI, dan F untuk mencari mean, median, dan modus. Kita lanjut ke tahap awal, yaitu mencari FI. Bagaimana caranya mencari FI? Kita masuk saja ke rumusnya, yaitu spasi, kita masukkan kolom ini 45, nilai interval yang 45, terus ditambah kolom yang ini 51, terus dibagi 2, maka nilai dari XI di sini adalah 70,5. Kita tarik saja agar mendapatkan hasil sampai bawah. Di sini bagaimana caranya mencari FI, XI di sebelahnya? Kita hapuskan dulu karena tadi bekas mengetes dari hasil yang ini. Mohon maaf. Bagaimana caranya FI/XI? Yaitu kita sama halnya tadi membuka dengan spasi, lalu kita memasukkan nilai FI ini, nilai FI dikali nilai XI yang tadi, maka hasilnya di sini 352,5. Kita tarik saja sampai bawah. Di sini karena tidak bisa, maka kita menggunakan caranya dengan manual. Ya, seperti tadi kita spasi, kita ambil nilai yang FI di sini, terus kita kalikan dengan nilai XI, maka hasilnya 162. Coba kita bisa tarik. Nah, di sini datanya muncul. Karena mungkin tadi ke format, makanya datanya tidak muncul. Nah, di sini saya membuka kolom F atau variabel. Di sini kenapa bisanya ada angka 5? Karena angka 5 diambil dari FI. Nah, di kolom selanjutnya untuk menentukan ke bawahnya, yaitu dengan kita open spasi,
buka dengan spasi. Selanjutnya kita ambil angka 5 ini ditambah angka 2, maka akan hasilnya 7. Kita tarik saja sampai bawah. Maka hasilnya segini. Maaf, tadi di FI sama XI itu kita harus menentukan total di bawahnya. Mungkin teman-teman bisa mengetik pakai tanda ini untuk menentukan hasilnya. 446,5. Nah, ini sudah ada ke format, jadi kita hitung ulang ya. Bagaimana menentukan mean di bilangan kelompok ini? Yaitu caranya dengan kita membuka dengan spasi, lalu kita ambil dari hasil FI sama XI, terus kita bagi hasil dari FI, maka nilainya 108,93. Dengan median sendiri, dikarenakan mungkin setelan Excel di laptop saya itu sedang error atau bagaimana, saya akan jelaskan aja. Jadi cara menentukan median di sini yaitu kita pakai spasi, terus pakai tebrik yang mengambil datanya yang ada di sini 65,5, lalu kita tambah 12, terus dibagi D1, terus dikali F yang ada di sini, dikali F, maka hasilnya 77,5. Sama halnya modus, karena mungkin ada sedikit kendala di laptop saya. Modus di sini yaitu kodenya sama halnya tadi, spasi, terus kita mengambil TB yang ini atau tebrik yang 72,5, lalu ditambah D1 yaitu 3, dibagi 5. Dari mana 5? Dari I dikurangi D2, maka hasilnya 5. Nah, kita masukkan 5, selanjutnya dikali 1 atau I, yaitu I7. Nah, maka hasilnya yaitu 76,7. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang mencari simpangan rata-rata varians dan devisa dari nilai interval. Ya, jadi di sini saya sudah menyiapkan data-data yang sudah ada. Ini hasil yang tadi. Ini juga data yang tersedia. Di sini kita akan menentukan nilai XI dan X. Lanjut saja, kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan kita ambil nilai XI, terus kita kurangin, lalu kita ambil nilai yang 101 yang dari rumus ini. Kita enter saja, maka hasilnya 31,18. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Kita ambil nilai dari XI 81, lalu kita kurangin, lalu kita ambil nilai 101 ini, maka hasilnya negatif 20,68 sampai akhir sini. Jadi seperti itu teman-teman caranya. Kita spasi. Seperti tadi, kita ambil sama dengan, kita ambil dari nilai XI, lalu kita kurangin, ambil yang di sini 0. Kita ambil nilai yang dari XI, lalu kita kurangin, lalu kita masukin kode yang ini. Nah, maka hasilnya bakal muncul sama halnya tadi.
Kita ambil ini sampai akhir. Kita ambil yang ini. Nah, kita sudah menemukan data atau hasil dari X I min X. Selanjutnya kita akan berpindah ke dalam kurung X I min X pangkat 2. Caranya bagaimana? Kita di sini saya akan menghilangkan negatif-negatif yang ada di sini dan menyempurnakan nilainya atau rumusnya. Maka hasilnya 31,2. Langkah berikutnya kurang lebih sama. Maaf tadi ada kesalahan. Kita ambil negatifnya dulu, lalu kita pencet yang X I min X, kita enter sampai bawah, terus sampai bawah ya guys. Jadi tetap semangat bagi kalian yang pejuang statistika. Ya saya tahu itu pusing pastinya, tapi dengan adanya statistika ini kita bisa belajar. Jikalau nanti teman-teman yang menggetuni dunia kantor, dunia pekerjaan yang notabene tidak jauh-jauh dari komputer, ini sangat penting bagi teman-teman yang kerjanya kantoran, harus stay terus bisa menggunakan Excel ini. Ya, selanjutnya kita masuk ke FI dalam kurung X I min X. Caranya bagaimana? Kita gunakan sama dengan terus kita ambil nilai FI ini 5, terus kita shift buat mengalihkan, terus kita ambil X I min X yang ini, maka hasilnya 155,9 sama halnya tadi ya. Nah, maka hasilnya segini. Di sini kita memerlukan jumlah dari bilangan ini. Itu dengan menggunakan tabel ini, maka selanjutnya bagaimana kita menentukan bilangan dalam kurung X I min X pangkat 2, yaitu dengan kita caranya spasi. Kita ambil data yang X I min X yang ini pangkat 2. Bagaimana cara pangkat? Kita pencet shift, pencet angka 6, kita pencet angka 2, lalu maka akan muncul nilainya 976, 972, 1924. Bagaimana caranya ingin menyederhanakan karena ini terlalu banyak? Teman-teman bisa masuk ke format Cels, lalu ini ke angka 2 aja biar bilangannya 972,19. Kita pencet OK. Nah, maka nilainya akan muncul. Kita coba bisa nggak sampai bawah. Nah, nilainya bakal muncul. Terus selanjutnya menentukan FI XI. Caranya teman-teman bisa masuk ke rumus biasa, yaitu dengan sama dengan, kemudian masukkan nilai FI, terus teman-teman bisa mengalihkan dan ambil yang X I min X ini, maka nilainya akan muncul, yaitu 155,9 rumah. Nah, kita bakal menarik dari atas sampai bawah untuk menentukan hasil. Jadi begitu teman-teman. Nah, di sini kita juga memerlukan
hasil akhir dari bilangan ini. Dengan caranya seperti biasa, kita menekan tombol Alt kalau di sini. Nah, jadi min 362,5. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang mendapatkan hasil dari rumus-rumus ini, yaitu yang rumus kedua. Caranya kita sama dengan dulu, kita hasil ini min 36,2 terus dibagi hasil FI yang 50 ini, maka totalnya negatif 7,2. Selanjutnya kita akan menentukan rumus yang ada S2. Caranya dengan kita mengambil hasil dari FI X pangkat 2 ini, terus dibagi hasil yang FI tadi yang 50, maka hasilnya adalah min negatif 7,25. Di sini saya akan menentukan hasilnya, yaitu hasilnya S. Hasil dari negatif 7,25, terus teman-teman pencet shift 6 bagi buat dimasukkan angka 2, lalu hasilnya 5,25625. Ya, apabila teman-teman ingin menyederhanakan bilangan ini, caranya dengan kita ke format cal, lalu ke number, kita masuk ke 1 atau 2, maka teman-teman akan mendapatkan nilai ini. Nah, nilainya 52,56. Maka hasilnya dari bilangan S pangkat 2 52,56. Jadi mungkin sekian teman-teman hasil pemaparan dari saya. Apabila banyak kekurangan yang sekiranya belum bisa teman-teman pahami, saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Saya Aryan Hamdani Gemilang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bro.